Halo semua. Oke, kembali lagi guys. Ya, jadi ini udah episode kedua nih kita masuk. Yes. Benar. Em, Ya kita nggak usah pakai basa-basi lagi lah ya. Yoi. Udah garing lah kalau pakai basa-basi kayak waktu itu. Jadi Garing. kita langsung aja. Kan ini kita tuh lumayan sering gabut ya. Lu kali, lu sih enggak. Lu nggak Nggak yakin sih kegiatan gua. gua. Hah? Oke gitu ya. Yoi. Ya, misalnya kalau lu lagi gabut-gabut nih, ngapain sih biasanya? Gua Kok gabut? main biasa. Baca buku gua. Baca buku guys. Terus nonton. Ya seputar-seputar itu aja sih. Baca buku biasa baca buku apa tuh? Baca buku rata-rata self improvement. Wush. Coba dong mungkin bisa kasih beberapa judul, rekomendasi mungkin beberapa yang menarik nih yang baru-baru ini dibaca gitu mungkin. Oh, sekarang gua lagi baca Seven Highly Effective People. Jadi 7 orang efektif yang naik. Jadi maksudnya tuh ada 7 kebiasaan 7 orang habit ya. Berarti 7 habit highly efficient people. Betul, itu lebih tepatnya. 7 habits of highly effective people. Betul. Effective people ya. Habit orang-orang yang efektif ada 7 apa aja sih gitu. Oh, gitu. Kalau ditanya isinya nanti ada segmen tertentu Wus, lagi. mantap nih guys. Iya. Free review buku. Bisa. Boleh. Kalau lu kalau lagi gabut ngapain? Gabut ya? Gua sih belakangan sih gabut nonton anime ya. Oh gitu. Iya, nonton anime. Lagi asik nonton anime gua. Anime apa tuh? Biasalah. Anime yang lagi ngetrend inilah, One Piece. Oh gitu, One Iya, Piece. lagi Itu nonton One banyak Piece yang ngomongin tuh One Iya, Piece. mantap. Temen gue satu suka ngomongin tuh. Oh gitu ya? Iya. Gua Oh iya. Ngomong mulu. iya guys. Harus nonton One Piece guys. Kalau belum pernah nonton One Piece harus nonton One Piece. Kenapa? Jangan ngerasa 1000 episode panjang. Nanti kalau kalian udah nonton tuh 1000 episode tuh berasa kurang lah. Ini mungkin gua orang kesekian lah yang bakal ngomong kayak gitu. Tapi ya nonton aja guys. Gue aja next mulu. Iya. Gak bisa habis. Iya betul. Lanjut lagi. Tahu udah besok. Iya. Satu nggak cukup. Betul, satu nggak cukup. Udah dicepetin aja kayak masih kurang gitu. Iya. Gitu ya, nonton itu terus Keren, paling keren. kalau gabut ngapain? Main juga main. Biasa tapi ya main lah sama lah. Mungkin kayaknya DNA cowok kayaknya cenderung lebih suka main ya. Maksudnya kayak hiburan paling gampang tuh kayak main game lah. Konsolnya apapun bisa lu main HP, main PC, konsol, PS gitu atau apa gimana kayak main. Fun lah. Tapi bukan main hati bukan. Wah. Main hati bahaya ya. Nggak boleh ikutan ngerana ini. Nggak boleh main hati ya. Kayak gitu sih kalau biasa gabut gitu. Oke. Terus kalau lu biasa misalnya nih kadang-kadang kan nggak cuma gabut dong ya, misalnya sehari-hari kalau lu lagi wah stres terus kayak lagi wah banyak pikiran, itu gimana lu caranya lu menghilangkan stresnya itulah, kira-kira gimana? Gua biasanya sih makan ya. Wow, mantap. Tapi ya, nggak langsung hilang juga, cuman happy dalam apalagi kalau pergi ke tempat makan yang unik gitu misalnya, rasanya enak, nah itu happy tuh. Jadi meskipun nggak hilang stresnya, cuman reduce. Terus? Gitu. Terus kalau kita mau banyak pikiran ya, Iya. Misalnya banyak pikiran, gitu. iya, ya gue akan cari hal yang positif gitu. Contoh misalnya gue kalau gue dengar khotbah misalnya, yang nggak harus seputar itu sih, cuman dapat kekuatan aja gitu. Oh ya udah, hidup memang ada masalah gitu. Roda berputar gitu ya. Roda berputar. Iya, betul. Cuma kadang roda putarnya lambat. Iya, ya Pas di atasnya cepet, bawahnya lambat. Iya. Apa di tengah-tengahnya lambat. Iya, stuck gitu ya. Stuck. Gitu. Rodanya ngerem. Betul. Tapi tetap muter. Betul. Jadi ya bisa lewat aja, ada seasonnya gitu. Makan ya. Menarik sih, makan sih emang. Makan kayak emang banyak kebahagiaan sih muncul sih. Asalkan makannya enak gitu ya.
Bener. Kadang-kadang kan kita tempat makan, wih review nih, dapat nih review, wah kayaknya tempatnya enak nih, murah, cuan gitu. Pas kesana nggak taunya dapat zong. Zong, bener. Aduh. Wah udah ada Udah ngantri. ekspektasinya tinggi, Rasa nggak enak, mahal. pengalamannya buruk. Aduh. Aduh. Nah Dari- itu bisa makin stres ya nggak ada. Bener, bener. Oh, Kalau gitu-gitu. gue gitu, kalau lu gimana? Kalau gue ya, kalau gue misalnya lagi stres, mukul orang kayak gini. Wah, Enggak ya, serem enggak, juga tuh. enggak. Wah. Mukul orang sih enggak. Apa ya? Kalau stres mungkin banyak ambil me time ya kayaknya ya. ngapain tuh me time? Banyak me time kayak ya menghibur diri lewat apa ya? Mungkin dengerin lagu yang nyantai gitu ya, enggak lagu yang crowded gitu, karena gue emang suka dengerin lagu yang lebih agak mellow gitu lah, bukan lagu galau tapi lagu yang enak aja di telingaku, nyantai kayak buat tidur gitu. Contohnya? Waduh, bisa instrumen aja buat gue udah enak sih, jadi Oh, nggak ada random. random Ada cari suara YouTube aja. airnya gitu. Ah iya, suara terjun gitu juga gue suka juga sih, suara Suara hujan. hujan. Betul, suara hujan, Suara kodok. kodok enggak sih? Kodok gue kadang-kadang gue ngerasa kodoknya samping gue, jadi gue takut gitu. Bukan takut kodok, cuma kayak kok kayak Annoying, beneran banget, annoying. iya annoying banget kan kok kodok. Gue Iya, iya, kayak iya. hembusan pohon kena angin tuh, daun-daunnya kayak Deburan geser-geser. ombak. Deburan ombak, betul, kayak kena pasir gitu. Oh, des. Tuh kayak abis nyapu kan, ada suara callback. Ingat gak kalian? debu kosmik. Kayak gitu. Oh gitu. Saya itu ya paling ketemu temen sih. Ketemu temen juga menurut gue itu lumayan ngilangin stres ya. Kadang-kadang karena kalau lagi stres itu ada momen kadang-kadang gue juga mau sendiri juga sih. Maunya sendiri juga, tapi kadang-kadang kalau ketemu temen justru gue ya gimana ya? Secara nggak langsung kayak pengen share bebannya juga loh. Kayak gue ngajak, lu nggak boleh nih, lu nggak boleh biasa aja, lu harus juga tanggung beban gue gitu. Oh, gitu. Maksudnya gue share beban juga gitu. Ngajak orang dalam masalah. Betul. Itu. Aduh. Bukan ngajak dalam masalah, cuma gue share beban. Maksudnya Oh. gue tahu mereka itu akan dengerin ya. Care atau enggak tuh urusan nanti. Ya, yang penting gue dengerin dulu. Cerita Udah aja. curhat dulu, lega nih. Karena ya apa ya, kayaknya kalau lu pegang sendiri, sering kali kalau gua sendiri ya, kalau punya masalah itu dari dulu, kalau zaman SMA lah, itu waktu banyak masalah kayak wah ujiannya berat, PR nggak kerjain juga sih, cuma nggak baik ya. Cuma ya maksudnya sifat-sifat banyak yang bikin stres kalau kayak waktu zaman di sekolah. Teman-teman gue selalu bilang cerita dong, tapi gue ngerasa enggak, gue beresin dulu sendiri. Gue ngerasa gue bisa dulu nih beresin semua sendiri. Kalau gue udah oke, udah fine, gue baru cari lu. Ya gue akan cerita apa yang terjadi gitu. Tapi malah mereka ngerasa jangan dong yang kayak gitu dong. Justru saat lu lagi down, lagi masalah, lu cari temen lu. Maksudnya lu perlu ada apa ya namanya, pegangan ya, gandengan juga, rangkulan juga dari teman-teman lu yang bisa support lu dalam masalah. Kadang-kadang lu dalam masalah itu kan lu nggak bisa ngelihat ya cara menyelesaikan masalah gimana, sehingga lu perlu orang yang lain Yang lebih objektif. satu sisi, dan ngelihat dari sisi yang lu nggak bisa lihat gitu. Kadang-kadang ada blind spot di masalah-masalah yang lu punya. Makanya mereka sering bilang, ayo dong share dong. Akhirnya pelan-pelan gue belajar coba share. Ya sering kali juga nggak sesuai ekspektasi gue gitu loh. Betul. Maksudnya gue expect, oh ya udah deh, gue cerita deh. Gue berharap lu bisa ngerti dan lu bisa kasih solusi. Pas gue cerita malah jadi debat. Tapi at the end gue kalau mikir itu much better sih dibanding gue pegang sendiri. Karena walaupun debat, gue jadi punya point of view yang baru. Kayak, wah, oh iya ya gitu juga. Tapi kan gue juga ngerasa punya ego juga. Enggak dong, nggak gitu dong. Kayak jadi debat. Ya intinya masalahnya juga nggak langsung selesai. Sekali lagi gitu loh. Toh cerita juga bukan menyelesaikan masalah. Tapi memang bebannya sangat berkurang. Dan kalau udah selesai masalahnya, justru lu juga bangun sesuatu lah sama yang baru lah dengan teman lu. Bangun trust juga. Bener. Lu bangun. Karena lu libatin mereka di saat lu nggak baik-baik aja juga lu libatin mereka. Betul, bener-bener. Gue nggak, ya. Jadi gue jadi makin tahu kalau gue nggak cuma seneng-seneng dong sama mereka, tapi gue bisa sedih-sedih juga sama mereka. Dan Bener. stres-stres juga sama mereka gitu. Itu juga salah satu cara ngefilter juga sih, menurut gue sih, kayak gitu.
Kalau nggak share sama temen, ketemuan, ngilangin stres ya, apalagi ya, ya seputar itu sih, kayak gitu. Nah, kadang-kadang gue juga mikir, sering kali denger cerita-cerita orang yang kayak stres berat, yang kayak apa ya, punya beban masalah, tapi gue nggak tahu background story-nya gimana, kayak denger-denger cerita doang sih. Banyak yang mereka dari mereka itu bukan nggak cerita ke temen sih, tapi kayak kok kayak sampai ke psikolog atau psikiater gitu untuk cerita. Ya mungkin untung aja gue juga belum pernah sampai ketemu masalah yang berat banget sampai gue stres, sampai gue perlu sampai psikiater sih. Karena yang gue tahu kalau orang udah sampai minta tolong professional job untuk kesana, itu masalah berarti udah berat banget. Kayak gitu. Dan maksudnya gue kadang-kadang mikir, emang sesulit itu ya untuk lu cerita atau lu share beban lu ke temen lu sendiri gitu. Kadang-kadang sampai gue mikir, untuk hidup jalan baik gitu ya, maksudnya kan ya nggak bisa dihindari sih kalau badai hidup, badai hidup gitu ya, masalah-masalah hidup, pukulan-pukulan yang menerpa gitu ya, itu ada terus. Cuma ya itu, apakah seberat itu, apakah serumit itu sampai lu perlu Ke psikiater. Iya, maksudnya gue masih penasaran sih, karena belum ada yang sampai ke psikiater terus gue tahu ceritanya gitu, kenapa lu ke psikiater gitu, belum ada. Gue cuma denger cerita doang gitu. Ya mungkin nggak ada tempat buat dia share, atau nggak ada yang dia percaya enough buat dia keluarin yang dia rasain gitu. Jadi ya gimana, kalau gue tampung sendiri gue bisa gila. Gue nggak tahu mau gimana, mau cerita ke orang mungkin nggak ada orangnya, atau orang-orang sekitarnya judgmental, atau orang-orang sekitarnya ya udah nggak peduli juga sama dia. Ya, tapi kan dia tetap harus hidup kan, tetap harus melanjutkan apa yang dia lakuin, dan ini kayak batu besar yang harus disingkirin gitu kan. Jadi iya. ya udah mau gimana, ya gue cari orang ini ada job profesional yang bisa bantu gue, ya ke situ. Mungkin ya case by case kan beda ya. Atau ada juga orang yang emang nggak enakan buat minta bantuan. Ada orang kayak gitu. Gue ada tuh temen gue gitu. Justru kayak lu tahu punya masalah, cuma tahu perlu ditolong tapi nggak mau minta tolong gitu. Kenapa nggak mau minta tolong? Karena dia nggak enakan. Aduh, ntar kalau gue minta tolong, gue repotin orang gitu. Padahal kita sebagai orang yang tahu ceritanya, ya nggak apa-apa, nggak serepot itu gitu. Cuman karena saking nggak enakan dan dia berasa dia bisa, ya kadang jadi ya gitu. Jadi nggak mau minta bantuan gitu. Luar biasa juga sih. Sebenarnya satu sisi positifnya sih, dia tetap mempedulikan orang lain di atas dirinya sendiri. Betul. Tapi satu sisi ya dia lupa dia perlu bantuan orang lain juga. Bener. Gitu ya. Gitu. Iya. Ada temen gue gitu. Oh, temen Faktornya lu ya? banyak. Bukan gue dong. Bukan. Gue dong, bukan. Kalau lu langsung bilang lu. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Frontal aja langsung. Lu gitu. Bener. Kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang juga sering mikir, ya mungkin emang beban orang ya, masalah orang yang dijalanin itu beda-beda. Sekali lagi ya, kadang-kadang juga masalah yang dihadapin mungkin sama nih, persis. Misalnya lu kena tipu. Ya. Kena tipu 10 juta. Ya. Nah, mungkin kalau lu kena tipu 10 juta, gua kena tipu 10 juta. Beda bebannya. Ya. Mungkin nominalnya sama, tapi kan dengan background keluarga, dengan background ekonomi, dengan latar belakang pekerjaan segala macam, itu yang membuat nilai 10 juta itu beda. Betul. Jadi tanggungannya. Jadi gue ngerasa ya mungkin banyak orang kayak, wah kenapa sampai ke psikiater? Kadang-kadang kalau dengan ceritanya kayaknya remeh deh. Kayaknya ceritanya harusnya simple gitu loh, selesai. Tapi ya satu sisi lagi kayak gitu. Kadang-kadang hal yang simple buat kita itu justru fatal buat orang lain. Maksudnya vital lah, maksudnya kritikal banget buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita ngerasa, masa gitu doang sampai kayak gitu sih? Ya tapi sekali lagi background orang beda-beda, kita nggak bisa ngejudge dan nggak boleh ngejudge justru ya. Dari
latar belakang itu, masalah itu, maksudnya nggak bisa anggap remeh lah. Jadi jangan sampai Setuju. justru kadang-kadang kita mungkin nggak sadar sih kadang-kadang. Ini kalau gue pernah lakuin ini, tolong sorry guys, mungkin kalian pernah ngobrol sama gue terus gue ngerasa ngeremehin, padahal itu penting, itu gue minta maaf. Mungkin bukan baru nyadar sih, emang mungkin udah nyadar lama ini, cuma emang perlu selalu diingat lagi kadang-kadang karena ini nggak sadar. Ketika ada yang cerita ke kita, kadang-kadang respon refleks kita tuh kayak gitu. Ah ini mah gampang lah, ini mah cemen lah, masa lu gitu dong nggak bisa. Nah itu tuh apa ya, sikap yang menurut gue sih kurang, bukan empati tapi kayak kurang elok ya, lu kurang cerna lah sebenarnya situasi dan kondisinya, karena kan dari cerita itu dong sebenarnya nggak bisa langsung lu tangkap bulat-bulat. Lu harus tahu backgroundnya dia kenapa dulu, whole story-nya gimana dari awal, baru lu bisa tarik kesimpulan. Itu pun juga dari level standar tiap orang juga beda-beda. Betul. Jadi makanya nggak bisa remehin apapun lah. Menurut gua sih bahaya lah kayak Setuju. Terus gue jadi sempat mikir nih hal-hal kayak gitu. Kan biasanya kalau orang, maksudnya di hidup inilah, kita secara global lah di hidup ini, banyak gambaran itu kayak hidup enak itu gimana sih, sampai lu nggak perlu stres lagi. Saya misalnya untuk hidup nggak bisa stres, bukan nggak bisa stres ya, nggak mungkin nggak bisa stres. Kayak susah untuk stres atau enggak? Bahagia terus gitu maksud lo? Ya bahagia terus. Kayak lu kayaknya hidup susah nih, kayaknya hidup ini kayak pesimis banget gitu. Nah cuma gimana sih lu jalanin hidup itu penuh warna, bukan penuh warna, tapi kayak Stress free. nggak bisa stress free Less juga free. sih. Less stress. Ya stressless, ya less stress. Jadi kayak mana tuh? ya Pokoknya lebih itulah, berkurang lah. ya stressnya. paham lah kalian lah pokoknya. Cuma itu apa? Ya kan, karena kan kayak gue ngerasa, wah nih kayak bahasa yin and yang nih, hitam dan putih kan. Maksudnya kalau ada hal yang terjadi yang nggak enak gitu ya di hidup kita, pasti kita juga coba cari untuk ngebalancingnya atau untuk nge-recovernya, berarti dengan cara yang hal yang enak gitu. Yang cara otomatis itu menunjuk kepada sesuatu yang membuat kita happy, membuat kita senang gitu. Tapi banyak gambaran stigma di lingkungan sosial ya, yang gue lihat ini, kalau lu mau happy itu tuh pengorbanannya juga ada gitu loh. Lu mau happy misalnya, ya udah lu keluar negeri, lu spend lah segini. Atau ke Bali. Lu ke Bali, oke kita promosiin Indonesia ya. Yoi. Bali, Raja Ampat, Mahal Labuan tuh, Bajo. dapat tuh. Iya. Iya, tapi kan promosi Indonesia Yoi. itu mahal tetap. Ya, bener. Labuan Bajo, Karimun Jawa. kemana lagi? Di Lampung ada tuh katanya. Saya lupa nama. Danau Pokoknya Toba. Danau Toba, banyak lah wisata-wisata Yoi. di Indonesia yang maksudnya Bener. bisa refreshing dan happy. Tapi kan Healing, itu semua healing bener, konteksnya healing ya, recover, healing. Itu tetap perlu effort, perlu usaha gitu semacam. Ada gak sih sebenarnya hal yang membuat kita bahagia tapi simple dan sederhana gitu loh? Ada gak sih sebenarnya? Menurut lu gimana? Menurut gua sebenarnya ada harusnya. Karena segala sesuatu bisa kita pikirkan atau kita kondisikan sebagai hal yang simpel atau rumit, tergantung kita. Gimana tuh maksudnya? Ya kan? Contoh misalnya buat sebagian orang jadwal teratur itu hal yang susah. Disiplin teratur misalnya. Kalau Time ada jadwal, management iya misalnya ada jadwal yang teratur, aduh gue nggak bisa deh di yang kayak gini. Gue orangnya free gitu. Oh, lebih suka on the spot langsung sat. Yoi gitu. Lebih happy begitu gitu. Kalau justru terschedule misalnya atau terlalu strict, misalnya jam segini. Panik bisa, atau misalnya lebih merasa tertekan. Jadi stres ya. Jadi stres malah gitu kan. Tapi ada orang yang kalau jelas timeline-nya justru happy. Karena kebayang nih flow-nya, oh abis ini kesini. Ya simple aja tuh misalnya gitu kan. Beda orang ya. Beda orang, beda pandangan, beda preferensi juga. Gitu kan. Atau misalnya
eh lebih simpel lagi lah, misalnya ngomongin makan deh, makan. Wah, makan nih. Makan. Bener. Makan. Hah. Ya kan? Ada orang yang makan panas-panas happy, tapi ada orang yang happy kalau dingin makannya. Oh iya, bener. Bener gak tuh? Iya, bener. Iya. Ya, kayak gue pernah dengar apa makan apa tuh ya? Kembang tahu yang pakai jahe itu semacam. Kalau di Jakarta tuh terkenalnya ya panas-panas pas hujan gitu kan. Ada yang makan pakai es. Minum dingin-dingin jadi dessert. Kayak Gyukaku punya tuh. Gyukaku. Gyukaku. Maaf. Waduh. Waduh. Semoga dapat sponsor dari Gyukaku ya. Tolong Gyukaku. Tolong Gyukaku. Setahun Ya, serah. sekali makan lah, boleh lah. Kita mah nggak muluk-muluk ya sekali Yoi, makan. hubungi Atau di nggak bawah mungkin ada teman-teman yang mau donate gitu. Enggak lah, nggak usah lah. Ya, ngerti lah. Ya gitu. ngerti lah. Iya. Ya, dalam preferensi sehari-hari aja itu bisa menentukan kita happy atau enggak. Iya sih. Hal-hal simpel aja, nggak usah bilang mencari tujuan hidup, ya itu juga. Cuman maksudnya dari yang simpel-simpel aja, itu bisa menentukan di momen itu kita happy atau enggak. Kadang-kadang kita hal yang harusnya jalan tuh simpel aja, tapi kadang-kadang kita mau ribetin gitu ya. Bener. Kadang-kadang kita mau, aduh nggak ada drama nih di hidup nih, kurang berat nih hidup nih. Lah gue bikin drama lah. Yoi, Nih makanan nggak enak. Padahal enak. yoi. Ngomel aja, tapi kayak kurang gitu ya. Iya. Aduh jangan sampai gitu ya. Nggak boleh ya kayak gitu. Janganlah ya. Janganlah. Iya. Nggak baik lah buat lingkungan. Iya. Meskipun preferensi ya Iya sih. Tapi mau kayaknya gimana? iya, cuma oke. Jadi bahagia itu sebenarnya persepsi sih, balik ke persepsi sih. Kalau dari gue sendiri, kalau bahagia, tapi kan stigmanya gini. Menurut lu benar gak sih kalau bahagia tuh lu perlu pengorbanan juga? Maksudnya ada cost-nya loh. Bahagia perlu ada cost ya. Tergantung. Menurut gua, tergantung lu pandang itu sebagai cost atau enggak. Contoh misalnya, ada orang yang jalan bisa happy. Jalan, maksudnya jalan pagi, Oh, ngiterin komplek misalnya. hmm. Ada cost gak itu? Ada tenaga dan waktu. Nah, cost di sini kan apa nih? Wah, semua. Semua. Yang lu ngerasa lu perlu bayaran gitu loh. Gue mau bahagia aja kok, perlu begini gitu loh. Berarti waktu hitung dong. Hitung semua tenaga. Berarti ada costnya buat gua. Ada. Karena lu lakukan sesuatu pasti ada pakai waktu, Pakai energi ya? pakai energi. Waduh, kita bahas fisika nih ya. Semua perlu energi. Bener. Ada costnya. Cuman apakah costnya selalu uang? Enggak. Buat gua. Enggak harus pakai uang untuk bisa menciptakan bahagia itu. Nah, iya boleh. Gitu Karena maksudnya. stigmanya biasanya, wah, lu tuh harus hidup kaya dulu baru hidup enak Bener. gitu. Harus punya ini dan itu Iya, baru lu bisa harus punya- bilang bahagia. Lu punya ini dulu baru lu bisa ngerti itu bahagia. Lu harus punya standar-standar yang kayak gini dulu nih baru bisa bahagia. Bener. Nah, itu itu- kan apa ya? Kalau kita lihat itu standar yang dunia ini udah label kan. Maksudnya kalau bahagia lo harus punya apa? Misalnya punya rumah, punya apa? Misalnya Punya punya rumah, barang mobil mewah, banyak. misalnya punya uang Harta segini, berlimpah, X rupiah. Tapi uang nggak 7 juga. turunan nggak habis. iya, Mau beli apa cukup? Nggak cukup, lebih kembalian. bisa dihambur-hamburin. Iya, mandi Baru uang. bahagia. Belum tentu. Iya. Gitu. Karena memang banyak justru kenyataannya yang sangat apa ya? Disayangkan ya, maksudnya kadang-kadang ya kita mungkin termasuk ranah masih ekonomi rata-rata lah Ya, pada umumnya. Yang kalau ngelihat, kok gue ini gue ngelihat orang yang wah hidupnya kayaknya termasuk mewah lah, mewah. Kadang-kadang ngelihat mereka tuh justru stresnya beda sebenarnya. Karena kalau lu beda circle, beda lingkungan, masalah yang lu hadapin beda. Di bagian mereka justru mungkin kadang-kadang insecure. Kadang-kadang banyak orang yang justru punya harta banyak, makin takut hartanya itu jadi hilang mungkin atau berkurang atau balik lagi ke masa hidup yang enggak mewah gitu loh. Kadang-kadang orang justru wah insecure, aduh gue udah capek-capek nih bangun ini semua gue takut banget ini jadi nol lagi gitu. Banyak orang justru takut kayak gitu.
Tapi buat orang yang belum pernah sampai level ke sana mungkin nggak bisa takut kayak gitu loh. Kan Benar, beda, benar. maksudnya Nggak ada kalau gambaran juga iya, kan. kalau misalnya kita misalnya yang ekonomi yang tidak begitu mewah, kehilangan uang itu sampai nol lagi, kayaknya buat comebacknya itu nggak jauh, Iya. iya kan? Karena levelnya kita tuju Iya, segitu. segitu aja. Tapi kalau lu udah level tinggi banget, terus lu dari nol lagi, kayak waduh, nyampe situ jauh lagi gitu. Bener. Ya itu maksudnya ketakutannya beda, Bisa. kayak gitu. Makanya gue ngerasa kalau stigma dari bahagia yang perlu cost itu, kayaknya memang beda level, beda juga sih sebenarnya. Kayaknya kalau lu ya sebanding aja juga. Misalnya lu stress levelnya tinggi dengan kayak misalnya dengan lingkungan kehidupan lu gitu. Makanya ya untuk lu labeling supaya bahagia harus trade offernya sama. Maksudnya dengan beban stresnya yang lu dapetin dengan apa yang lu korbanin lah untuk dapetin cost untuk pengorbanan bayarin bahagianya. Biar balance. Biar balance, bener. Misalnya lu cost, lu kerja mati-matian nih, lu mati-matian lah pokoknya untuk lu kumpulin uang, nabung segala macem gitu ya, untuk lu punya capai target lu, punya rumah kayak punya apa semacam, sampai tercapai akhirnya lu udah momen pasti stres lah. Mau jalannya itu pasti stres. Nah, di gimana lu trade overnya? Ya sama, berarti cost yang lu hadapin kayaknya kalau lu kayak suruh jalan pagi komplek, senangnya bisa hilangin stres itu gak? Gua rasa sih enggak. Ya. Ya, gua rasa perlu yang sampai ya bener keluar negeri. Keluar negeri sampai ya lu bukan spend banyak ya. Tapi Berasa karena lu worth mampu it banyak, gitu ya. iya worth it-nya trade offer-nya pas gitu loh. Jadi ini nih yang gue butuh. Jadi kayak itu. Jadi kalau menurut gua kalau bahagia itu simple gak, sederhana gak. Untuk level gua sekarang sih gua ngerasa untungnya masih cukup mudah ya. Kalau gua tuh ya tadi kan kayak maksudnya kalau gua ngilangin stres aja, gua ketemu temen mungkin termasuk cukup menurut gua. Ada cost gak ya? Ada. Waktu gua, terus kadang-kadang mungkin ya jajan ya kan. Kadang-kadang dibeliin, kadang-kadang beliin ya kan, ganti-gantian. Ya itu costnya itu aja. Waktu ini. Tapi kalau kayak sampai keluar negeri, gua sih belum pengen nggak keluar negeri, pengen. Cuma kayak tahu biar tahu dunia, oh dunia tuh kayak gini. Dan pernah ke sana. Pernah ke sana. Pernah nggak Iya. sini? Pernah. Pernah. Pernah nggak sini? Pernah. Udah. Tapi Bener. kalau kayak apakah itu membuat bahagia? Beberapa kali gue keluar negeri, keluar kota itu nggak. Bukan keluar kotanya yang bahagia. Sama. Gue tuh kalau keluar kota juga senangnya juga gara-gara temannya sama siapa. Bener. Itu yang membuat gue yang kayak wah ini happy nih. Wah ini healing gue kayak gini. Toh nggak masalah di mananya gue. Berarti pergi sama siapa? Yang penting pergi sama siapanya, betul. Itu kalau gua, bahagianya gampang. Berarti kalau Lu mau- sendiri belum tentu, belum pernah coba. Belum pernah. Wow, seru juga sih. Cuma kayaknya effort untuk kumpulin tenaga, moodnya susah banget untuk traveling sendiri buat healing tuh kayaknya gak kepikiran sih ya. Atau lari. Lari itu maksudnya apa? Lari dari sesuatu. Gue pikir lari gue pikir lari di GBK gitu Oh, kan, lari enggak. gitu. Coba kita ketemu orang juga. Cuma Ya bisa dicoba lah itu. Tar. ya enggak, males banget. Masalah. Olahraga di rumah ya males. Gue pakai lari pagi lagi GBK. Bukan lari pagi. Pergi sendiri, travel Oh. sendiri. Travel sendiri. Travel Dalam rangka lari dari sesuatu misalnya. Aduh, gue mau switch nih gitu. Sendiri, gak perlu orang. Oh. Tadi kan travel tergantung orang. Ya itu anyway. itu ini nggak usah lanjut topik yang lain. Jangan lah, yang itu nanti dulu lah, itu nanti dulu. Oke, lanjut. Ya, maksudnya kayak gitu menurut gue sih. Ya simple atau enggak ya? Itu balik lagi sih. Tapi yang paling gampang ya guys, menurut gue ya, apa yang gue pikirin yang sering banget gue pikirin. Kadang-kadang orang tuh ngelihat hidupnya tiap hari. Kalau yang emang sih, gue juga pernah kalau lagi stres, tiap hari lu lakuin, bahkan tiap menit ya. Setiap menit yang lu lakuin itu bawaannya ya udah, lu tuh ngerasa gue stres, gue pusing nih, gue banyak beban, banyak ini lu Ya. yang lu fokus masalahnya terus gitu. Ya. Kadang-kadang lu sampai lupa ada banyak hal juga yang terjadi sebenarnya di sekitar lu, tapi lu nggak notice yang lu perlu syukurin gitu loh. Kadang-kadang lu ya tadi misalnya kayak gua tuh masih apa ya, kayak punya rasa syukur ketika gua stres atau semacam, gua cari temen gua misalnya gitu ya, ada gitu loh,
Nah itu simple banget itu buat gue. Itu gue bersyukur masih ada temen yang gue bisa reach out ketika gue lagi stres tuh buat gue cerita, biar gue share beban kayak gitu. Kadang-kadang orang kalau lagi stres berat itu nggak notice itu loh, kayak gue hilang segalanya, ini udah rebut gue semuanya itulah. Apalagi kalau misalnya lagi galau, abis misalnya putus gitu ya, kayaknya galau yang paling kelihatan di sosial sih kayak itu sih ya, yang yang patah hati gitu ya. Ngerasa semuanya sama aja lah, semua nggak bisa ngertiin gue, nggak ngertiin. Nah cuma kan kayak gitu, masa-masa kayak gitu yang ngebuat kita tuh nggak bisa notice sekitar kita tuh ternyata banyak yang bisa disyukurin gitu loh, yang banyak masih trade overnya tuh bahkan lebih bisa ngerasa kita tuh hidup tuh lebih penting gitu loh, dibandingkan lu kayak stres-stresnya mulu. Padahal banyak yang lu perlu sadarin, gue masih punya keluarga lo yang sehat, gue masih bisa jalanin setiap hari dengan sehat gitu loh, gue masih bisa nafas aja setiap pagi aja tuh udah suatu hal yang bisa disyukurin gitu loh. Kadang-kadang orang justru ya pesimisnya mikirnya, aduh gue hidup ya sih bisa napas, tapi napas gue buat stres. Nah itu orang juga bisa mikir kayak gitu. Cuma makanya lu gimana jalanin hidup, banyak ya. Kalau pernah ada orang bilang, kadang-kadang untuk buat kita gampang bersyukur kita perlu lihat ke bawah. Buat kita ngejar mimpi kita, buat ngejar sesuatu kita lihat ke atas gitu. Cuma ya itu kadang-kadang kita perlu lihat ke bawah juga gitu. Banyak orang yang mungkin nggak berkesempatan sama kayak kita, misalnya bukan kayak, dalam arti merendahkan orang ini bawah kita, betul, tapi justru buat kita bersyukur ya. Bersyukur juga. Satu sisi juga kalau lu ngerasa nih lu di atas mereka, ya ada satu porsi juga mungkin lu perlu share juga gimana lu bisa sampai tahap ini. Karena kan ya tadi roda berputar gitu. Nggak selamanya lu di atas juga. Ada momen lu di bawah, nanti mungkin ngerasa orang itu pernah ingat cerita lu atau ingat pernah bantuan lu, dia akan entah gimana caranya, banyak hanya hal yang terjadi tuh bisa di luar akal sehat kita terjadi gitu loh. Kadang-kadang nggak nyampe di pikiran kita. Apa yang kita lakuin hari ini nggak tahu kapan akan kembali ke kita. Betul. Bukan dalam arti kita mengharapkan kembali, cuman ya pasti akan ada. Cara-caranya juga ajaib loh. Iya, nggak kebayang lah. Nggak kebayang. Kadang-kadang kayak kita expect. Kayak kadang-kadang tiba-tiba, gue pernah sih alamin sekali sih. Kayak tiba-tiba, thank you banget ya, udah gini-gini. Gue sampai, hah? Emang gitu ya? Itu balik lagi nih. Ada kadang-kadang gue ada satu orang lah, gue lupa siapa. Tapi gue pernah tolongin. Tuh gue tolongin hal simple. Gue cuma kayak bantuin pokoknya gue lupa deh intinya apa, intinya masalahnya apa, gue lupa. Gue cuma dengerin ceritanya, terus gue bantuin dikit. Simple banget, gue ngerasa gue kayak nggak bantu apa-apa, gue cuma kayak dengerin doang, terus ya kasih solusi dikit. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia bilang thank you banget, tapi dia say thank you-nya tuh kayak gue udah habis nolongin orang sakit banget, kayak dokter gitu. Thank you, iya maksudnya gitu. kayak tolongnya thank you-nya tuh thank you banget gitu. Gue sampai kaget, kok lu sampai gini. Gue nggak mau ngomong gitu, tapi dalam hati gue mikir, kok lu say thank you-nya segrateful itu ya, seberterima kasih itu. Gue kayaknya simple aja, kayaknya gue bantuin kayaknya nggak sebanding lah sama lu say thank you kayak gitu lah. Gue jadi nggak enak gitu. Tapi gue jadi ingat bahwa ya itu tadi yang di awal, bahwa kalau hal simple menurut kita belum tentu itu simple buat orang lain. Kadang-kadang itu kritikal dan fatal. Di momen itu, di subjek itu, di situasi itu benar-benar spesifik ya, beda-beda lah. Makanya gue selalu inget banget kalau apapun yang terjadi, kayak gue nggak mau remehin sesuatu lah intinya lah. Ada, kalau misalnya ada orang cerita kayaknya simple sederhana, gue nggak mau pakai pikiran itu loh. Gue karena nggak tahu background orang gimana, gue selalu expect ini tuh hal yang berat lah buat mereka. Walaupun menurut gue ringan, tetap gue nggak punya pemikiran yang kayak ini sederhana nih. Nggak, pasti ada suatu momen lah orang butuhin gitu. Ya, kalau tadi yang dari lo cerita itu ya bener sih, orang kenapa berputar-putar di situ karena fokusnya di masalahnya. Stres tadi ya. Iya, kalau ada analogi tuh, kalau misalnya kertas putih di tengahnya ada
tinta hitam Wah, kayak Naruto nih. di dot Gue inget nih. Gak Kakek Bunshin, enggak. Lah apa Rasengan kan? Dia belajar Rasengan kan gitu. Ya, Dikasih tahu tips Jiraiya tuh gue inget. benar. Disuruh fokus satu titik kan. Betul, dia suruh fokus gambar kan. satu titik. Sat, jadi. Iya, tapi nggak tahan lama kan. Iya, baru makanya kayak muncul. Pecah kan, ganti-ganti pakai balon air, Iya, balon karet, balon karet sampai kayak yang balon lebih adonan, tebel, adonan kue. kayak bola baseball gitu gak sih? Ada yang bola Adonan baseball. kue terakhir tuh. Adonan kue. Pokoknya yang lebih tebel ya kalau nggak salah deh. Iya, akhirnya Nggak isinya muter-muter angin dong. ya Iya. kan? Cuma nggak keluar-keluar. Pet. Cuma Ah, iya. kempes doang, pet. Nggak pecah kan? Bener. Express pecah. Bener. Ya, Tapi berarti- itu gak ada hubungannya sama. Iya. Kertas itu tadi. Oh iya, maksudnya Diajarin. kalau ada kertas, terus di tengahnya ada titik hitam, kadang kita fokus ke titik hitamnya. Iya, putih. Padahal putihnya lebih luas dari Bener. titik hitamnya. Iya, dan itu ya analoginya kalau kertas putih lu ngeliat ini ada apa-apa gak? Ya nggak ada apa-apa, kosong aja. Bener, Padahal kalau lu ngelihat sebenarnya itu putih, kertas tuh luas, udah. bener, Saat ada titik putih hitam satu, itu justru kayak fokus sana. Kok ada titik hitam? bener. Langsung lu mengabaikan putih yang gede tadi itu. Iya. Nah yang tadi, kayak tadi kan. Iya, Makanya bener, orang bener. pikir itu aja. Yang masalah dia aja. Makanya dia berputar di situ aja. Gue nggak bilang ini gampang ya. Iya, benar-benar. Ketika saat di momen itu, ya setiap kita pasti ada alami fase kayak gitulah. Ya namanya kita makhluk yang ada emosi juga gitu kan, nggak cuma logika. Jadi pasti akan alamin itu dan itu sebenarnya wajar. Cuman kalau lama di situ itu udah nggak wajar sebenarnya sih. Either kita menikmatinya karena bisa menikmati juga kan. Oh, itu kalimat lumayan. Ya sih, kadang-kadang ada sampai ya pernah dengar statement gua menikmatin galau. Wow, itu gua kaget sih dengernya. Ada orang yang bisa menikmatin rasa apa? Rasa galau, rasa stres dia nikmatin. Karena ada hormon yang keluar pada saat itu. Wah, ini udah Hormon masuk keluar. apa? Gue lupa. Cuman ada hormonnya pas keluar. Jadi apa ya? Itu excite kita punya emosi gitu. Jadi kita cari emosi itu. Oh, berarti levelnya sama kalau kita seneng ya? Kan kayak kita Iya. seneng ada hormon yang keluar. Bener. Stres pun ada yang keluar. Bener. Jadi Tapi itu juga membuat kita excited tapi dengan Iya. rasa stres. bener. Dengan rasa itu. Jadi yang dicari tuh rasa emosinya itu. Iya. Gitu. Klimaks stresnya ya. Iya. Jadi candu jadinya. Ya itu bahaya ya. Mm-mm. Sampai orang bisa nikmatin ya. Maksudnya ya jangan sampai gitulah. Tapi gue pernah inget juga gara-gara tadi bahas itu yang kertas putih. Gue pernah inget ada orang jelasin analogi kayak gini. Otak kita ya bekerja itu nggak bisa berpikir kata jangan. Bener. Gue pernah dengar. Nah, ada tuh. Gue pernah denger tuh. Mhm. Kayak misalnya, coba nih, jangan pikirin gajah. Nah, lu nggak bisa tuh nge-coding otak lu, nge-program otak lu untuk tidak berpikir gajah, literally. Pasti lu akan pikir gajahnya dulu, Baru tiba-tiba lu jangannya. Iya. Udah kepikir. Udah tapi. kepikir, gitu. Iya. Jadi otak kita tuh nggak bisa kerja jangan, ya dengan kata jangan. Sama kayak masalah. Misalnya, aduh, gua nggak mau mikir masalah ini deh. Aduh, gua nggak mau ini stres deh. Ya enggak, tapi lu tetap kepikir juga. Iya. Nah, cara yang menurut gua ampuh ya, itu ya ngalihin perhatian, shifting pikiran lu. Kadang-kadang ya lu lakuin satu hal yang baru deh. Itu Iya. menurut gua ya paling seru juga loh buat lakuin. Iya. Kadang-kadang lu stres, ya udahlah, lu coba hal kreatif, hal yang produktif yang lu belum pernah lakuin. Misalnya nih, lu belum pernah masak, lu ngerasa kayak masak susah. Cobain masak, gosong, hasil nggak enak itu urusan lain. Iya. Tapi cobain dulu. Itu kan kayak ya secara nggak langsung lu akan shifting. Ternyata masak susah ya. ya udah. Tapi kan lu coba gitu loh. Atau waktu lo masak enak ternyata. Muncul bakat baru. Iya. Betul. Ternyata gue bisa juga ya masak ya. Tapi enggak ya, masak nggak enak jadi stres lagi. Ya, bisa juga. Ya sih. belum tentu. Ya, tapi bisa juga sih. Kalau masaknya ribet ya nggak mungkin langsung ribet lah. Iya, masak air Cari dulu yang lah. simpel. Masak air. Air mah. Masak air. Cakep. Ya kayak gitu. Iya. Maksudnya masak yang Indomie lah, nasi goreng lah, Nasi goreng lah ya, nasi goreng. Nasi Telur goreng. dadar. omelet, scramble egg. Dan teman-teman telur lainnya. Iya, karena bahannya paling murah, paling gampang dicari dan untuk ya itu. Misalnya kayak gitulah contohnya. Misalnya tuh lu nggak pernah
gambar, lu menyadari gambar lu jelek, ya coba coret-coret, ambil kertas, lu coba pakai berapa pen warna berbeda, pensil warna, atau kalau nggak ada ya udah pakai pen pensil aja. Kalau nggak ada juga ya di warung ada, kalau nggak ada juga ya di Indomaret, kalau nggak ada juga ya aduh gimana ya. Tolong semua yang tadi kami menerima sponsorship. Oh iya bener juga, tolong Tolong di donate. donate. Kayak gitu. Jadi ya itulah maksudnya shifting Shifting, benar. tuh salah satu ya cara paling ampuh lah, karena lu bisa ngalihin perhatian lu, karena lu tadi kan stres itu ngasilin hormon apa yang lu juga lupa, gue juga nggak yakin apa namanya, gue lupa ya, tinggal nanti cari di Google ya guys. Itu akan ngebuat energi kita tuh nambah kayak untuk stres itu. Nah Tapi yang negatif. tapi negatif. Nah, makanya di shifting ke hal yang produktif positif supaya energi tadi itu kebuang itu ke hal yang baik, produktif gitu. Jadi saat lu stres, lu bisa ngasihin sesuatu juga. Kayak gitu. Kortisol namanya, kortisol. Nah, tuh, Pas dicari stres keluar hormon kortisol. kortisol, guys. Iya. Kok kayak pernah denger? Itulah kortisol. Kayak gitu. Jadi Dan hormon tadi itu dia akan keluarin hormon adrenalin. wah, adrenalin itu kan, guys. Iya. Itu buat ngepompa semangat, Benar. juang, semangat hidup. Wah, lebih luar biasa. Cuma asalkan digunakan dengan hal yang produktif dan positif kayak gitu. Betul. Makanya banyak orang juga saat stres justru menghasilkan hal yang bagus. Nah, bener. Ya, sering kali Energinya. apalagi contoh paling gampang tuh kalau kelihatan kali itu seniman. Ya. Kalau yang emang kerjanya seniman kayak pembuat lagu lah. Hmm. Biasa tuh nulis lagu galau itu ya lagi stres. Betul. Nggak tahu sih. Tapi Bener, harusnya itu banyak kan orang kayak gitu. Meskipun Seniman nggak juga. semua, Ya, cuman betul. yang hit itu biasanya ada back end story-nya. Iya, pasti ada real life story-nya, Bener. background story-nya kayak gitu. Atau enggak seniman, misal seniman yang dia ngeluapin emosinya tuh pakai lukisan, pakai ini. Gue sering lihat lukisan abstrak itu, gue suka banget. Itu kalau dia lagi ekspresiin marah, ekspresiin sedih, itu dia ekspresiin dengan ya gitu, bener-bener literally dengan gaya dia yang Ngelukis. drawing, ngelukis itu bener-bener ekspresiin banget, tapi ngasilin sesuatu gitu. Nah cuma kalau kita gimana nih, coba refleksiin lagi, Iya. udah belum? Misalnya ya kalau belum sama-sama belajar sih. Gue juga sangat-sangat belajar ketika lagi bad mood, lagi stres, lagi pengen diluapin gitu ya. Gimana cara luapinnya dengan yang lebih baik ya? Itu salah satunya lakuin hal yang produktif, cobain hal baru dan sebagainya kayak gitu Iya. sih. Atau kalau kita bilang itu kan hal-hal yang bisa kita lakuin untuk shift gitu kan. Heeh. Cari hal yang baru, belajar hal yang baru. Atau simply ya udah karena kita percaya, misalnya percaya Tuhan gitu kan. Percaya Tuhan. Ya udah, ngadu aja ke Tuhan. Yang penting keluar gitu. Kalau tadi balik nggak ada orang yang bisa kita Nah, itu paling minimal kita bisa bisa lakuin gitu ya. Kalau Iya. nggak ada orang yang bisa kita cerita, berdoa ya namanya. iya kita bisa berdoa lah sesuai Tuhan yang kita percaya gitu. Betul. Berdoa mah nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya Bener. kayak cerita sebenarnya. Cerita aja, cuman ya Keluh yang kesah. penting keluar, terluapkan apa yang kita rasain. Iya. Gitu. Tetap walaupun tuh seperti seolah-olah satu sisi ya, kayak karena nggak ada timbal balik langsung kan, kecuali tiba-tiba itu kejadian supernatural yang sangat jarang terjadi sebenarnya ketika Ada kita suara tiba-tiba iya, tiba-tiba balas suara gitu. ya memberikan solusi. Oh, itu jarang banget lah, jangan expect kayak film-film lah. Betul. Tetap at the end kalau ada temen, tetap share sama orang lain, itu sosial human itu tetap perlu. Iya. Karena emang tuh kepikiran, tapi ya balik seminimal-minimalnya itulah. Kayak gitu. Betul, setuju ke Tuhan. Kalau nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa di-share gitu. Tapi kalau ada, ya dua-duanya lebih baik. Betul. Ke Tuhan iya, ke manusia juga iya. Iya. Gitu. Tapi emang bukan jadi ember juga sih. Wah, Benar. udah gue ceritain ke semua orang, gue upload status aja, gue bikin postingan kayak wah langsung gue share, guys, gue punya beban kayak gini. Iya. Itu nggak bijak ya maksudnya. Betul. Pilih-pilih lah. Pilih-pilih juga, lu kan kita bisa tahu nih siapa yang bisa kita trust, siapa yang bisa kita ini. Wah, ini topik menarik nih buat berikutnya nih. Iya. Trust dan percaya ya. Wah, Boleh. Kita bahas nanti. kita bahas ini topik-topiknya berat ya, padahal di awal episode 0 tuh kita bilang kayak bahasanya sederhana ya, kita bahas Iya. nyapu sama ngepel.
ternyata kesini kita lebih suka kayak bahas yang kayak gini. Iya, lebih deep. Deep talk ya, karena Bener. kita buat video ini tuh jam berapa ini? Iya. Kita nggak tahu ini jam berapa. Ini topik obrolannya muncul ketika jam 1 lewat, jam 2 ya. Kalau begitu lebih seru gak sih? Ya. Lebih banyak Ya. yang bisa diomongin. Nanti kita gitu. bikin episode spesial lah, kita live mungkin ya. Jadi kita langsung Wah, ngobrol mantap. sama viewers kan seru banget ya kayaknya. Yoi. Atau kan kita Gimana? read comment kita bahas. Wah, itu Wah, seru banget. seru banget. Seru banget sih. Gimana? TikTok, Kalian TikTok. setuju gak tuh kalau kayak gitu? Ya, coba tolong di komen di bawah ini. Iya, boleh tulis Di bawah ini, di bawah kalian. sana, di depan sana, di sana. kita Dimanapun nggak tahu lah. kalian bisa tulis, kasih From kritik, apa kalian saran, dengar. ide, silakan. Saran Tuangin ide. aja. Atau DM kita ke langsung kalau tahu memang kenal kita siapa, boleh. Boleh. Karena mungkin ini masih awal-awal kan. Iya. Yang dengerin kayaknya nggak bakal semua orang juga. Benar. Nggak banyak orang juga. Jadi coba mungkin Coba langsung. aja reach kita. Coba Riz kita. Coba cari tahu aja. Kan kita belum lengkapin ya. Karena di episode 0 kita pernah janji nih. Yoi. Kayak kita kenal dikit-dikit. Oh iya, betul. Identitas kita sebenarnya siapa sih Iya. gitu. Lama-lama puzzle-nya kelihatan. Betul, puzzle-nya nanti ini masih siluet aja nih, guys. Yoi. Videonya belum ada, gambarnya belum ada, Cuma suara. email nggak ada. Ya, Suara juga belum tentu bisa bedain betul, yang karena mana. kita takut ditangkap sebenarnya. Takut diburu. Karena diburu. Ya gitu ya. Ya, jadi balik ke yang tadi tuh, topik yang tadi kita buat kesimpulan nih. Kita buat Mantap. kesimpulan. Kita buat rangkuman. Kita buat rangkuman. Jadi bahagia itu sederhana atau enggak tergantung. Ya, tergantung. Tergantung siapa di bagian kehidupan dia keluarin effort apa tadi kan kita bahas kan. Sebesar apa juga paybacknya untuk dapat happiness itu juga sebesar itu. Ya kan? Terus apakah kalau ada masalah itu kita tampung sendiri aja atau perlu share? Betul. Tadi kita bahas juga ya lebih baik kita share ke orang Iya, atau karena pendam sendiri tuh nggak enak lah. benar atau ke Tuhan seminim-minim mungkin. Gitu, ya kan? Ya, jadi Terus tadi apa lagi yang kita bahas? ya kalau bahagia itu sebenarnya kalau sederhana atau enggak itu tergantung apa yang terjadi sebelumnya sih. Biasanya kadang-kadang ya kita mau setiap hari hidup bahagia, tapi kadang-kadang kita butuh kayak healing gitu. Ya tergantung lukanya. Kita bahas ya, maksudnya belum bahas lukanya sih, tapi intinya gitu. Masalah apa Part yang of muncul? ya, benar. Kadang-kadang kita healingnya itu ya sebanding aja. Kalau hal receh misal, aduh gue kesandung kena tendang meja, masa langsung mau ke Jepang? aduh kaki gue ketendang, gue kesel banget, gue mau ke Jepang. Gue Bisa kalau duitnya nggak berseri. iya bisa makanya, tapi kan trade-off-nya kayak gitu maksudnya. Iya. Benar-benar setuju. Jadi ya teman-teman yang dengerin ya, kita berharap kalian tetap bahagia. asik. Yoi. Iya dong, kita selalu doakan yang terbaik. Betul. Apapun state kalian lagi alamin masalah, nggak alamin masalah, atau lagi keadaan apapun lah, Iya, kita biasa-biasa berharap aja. bahwa bahagia itu sebenarnya yang kita mau sampai itu bahagia itu bisa diciptakan, bisa di Iya, kalian bisa reach out, bahagia tuh sesimpel itu. iya, Nggak perlu hal rumit lah. nggak perlu hal rumit atau hal-hal yang mungkin berbahaya gitu untuk dapetin bahagia yang sesaat misalnya. Betul. Ya kan? Nah, jadi bahagia itu sebenarnya bisa diciptain tergantung kita Berpikirnya gimana? berpikirnya gimana, fokusnya kemana, dan mau coba gitu loh. Betul. Ya, jadi tetap semangat teman-teman semua. Wah, jadi kayak Aduh, terharu ya. Terharu ya. Aduh, ada Aduh, mata gua. Aduh, tisu mana air tisu. teman-teman bisa tetap semangat, teman-teman bisa apa ya? Ya, semua juga alamin hal yang sama gitu. Betul. Itu penting banget tuh. Ya, Ya, nggak cuma kalian kok yang stres. Benar, Kadang-kadang lu ngeliat temen gue enak nih, hidupnya nyantai-nyantai aja. Enggak, guys. Kadang-kadang itu mereka tuh nutupinnya bagus banget sampai nggak mau orang lain khawatir. ya, yang tadi kita udah bahas tuh, kita Ya, udah bahas juga nggak tuh. enakan. Bener. Takut cerita gitu. Kadang-kadang lu justru kadang-kadang mungkin orang kayak gitu ngiri sama lu. Bener. Punya beban langsung di-share, enak Bener, langsung plong. bener. Ada orang yang aduh, mau share aja mikirnya berkali-kali gitu loh. Benar. Gitu, ya benar. Gitu ya. Jadi tenang, kalian nggak sendiri. Kita pun ada masalah. Betul. Semua orang punya masalah. Betul. Berat tidaknya tergantung kita bisa menanggapinya gimana. Memang ada Betul. case-case yang berat. Iya. Cuman itu bukan akhir segalanya gitu. Betul. Tetap masih Iya, jadi ingat ada jalan keluar lah. betul. Gue jadi ingat satu ini.
satu apa ucapan orang. Ya, kita tutup dengan ucapan ini, guys. Iya. Ya. Kita masih di dunia tuh pasti memang masih bingung dan masih stres. Kita tuh nanti di surga nanti baru hidupnya enak gitu. Itu kata siapa ya? Kata siapa tuh? Itu ya itulah, cobalah kalian cari tahu lah itu kata siapa, gue pernah denger itulah. Bener. Gue coba pernah satu lagi. Tanggung satu lagi. Ya kalau selama dunia ada masalah, kalau udah nggak ada masalah, itu di peti mati. Udah nggak hidup berarti. Ah, betul. Selama masih hidup ya pasti ada masalah. Iya. Justru masalah bikin kita growing. Bas. Betul, quote of the day. Gitu ya, guys. Masalah buat kita growing. Yoi, dari masalah kita bisa belajar banyak hal. Yes. Gitu. Jadi ya semua terjadi itu pasti ada maksudnya lah. Bener. Yang penting kita bisa tangkep Bener. kayak gitu. Gitu, guys. Jadi kira-kira pembahasan kita gitu hari ini ya. Iya, kita sudahi hari ini. Jadi kalau teman-teman juga punya Ya. cerita, punya masalah yang udah di-solve mungkin, atau ada jalan keluarnya, wah gue punya masalah kayak gini, pernah begini, terus Bisa di-share nih bisa di-share cara apa solvingnya. get out dari sana, Iya. atau misalnya menemukan kebahagiaan di balik masalah. Betul. Boleh Iya. banget. Walaupun kadang-kadang orang juga nggak relate sama ceritanya, tapi Iya. banyak yang bisa dipelajarin juga kok pasti dari cerita-ceritanya. Bener. Atau mungkin orang itu belum alami itu. Nah, benar. Jadi dapat kunci duluan. Bener. Kunci jawaban. Dapat kunci jawaban duluan. Iya, jadi nggak perlu kaget gitu. Bener. Ya. Udah tinggal di recall aja. Betul. Atau teman-teman punya nih tadi tips-tips bahagia yang simple. Yang sesuai kalian jalanin lah selama inilah. Yang kalian lakuin gimana. Boleh share sama kita lewat platform apapun lah. Ya, tempat kalian nonton atau denger ini, Iya. kalian bisa Ya, komen share. tuh. Ya, Apa jadi gitu. gitu. Telepati. apapun. Ya, apapun ya. Ya, gitu ya untuk hari ini ya. Iya. Wah, menarik banget topik kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di next episode. Jadi sampai jumpa untuk next episode-nya. Oke, Bye-bye semua. guys. Thank Bye-bye. you.